baik, lanjutkan. Yang belum baik, perbaiki. Demokrat! Partai Demokrat lahir pada tahun 2001 dari ambisi politiknya Susilo Bambang Yudhoyono. Partai Demokrat menjelma jadi kekuatan besar hanya dalam 3 tahun, mengantarkan SBY ke kursi presiden 2 periode. Puncaknya di 2009, Demokrat jadi partai terbesar dengan 20% suara. Tapi kejayaan itu runtuh cepat. Badai korupsi Nazarudin dan Hambalang menghancurkan kepercayaan publik, dan suara mereka terjun bebas di 2014. Kini Demokrat dalam fase bertahan, dipimpin oleh AHY bergabung dengan koalisi Prabowo dan berjuang menemukan relevansinya di era pasca SBY. Demokrat bukan partai agama, bukan pula partai nasionalis keras. Ia dirancang sebagai partai tengah yang bisa merangkul semua kalangan. Ideologinya pun campuran, liberal dalam isu demokrasi dan HAM, tapi konservatif soal keamanan nasional. Cerminan langsung dari latar belakang SBY sebagai jenderal sekaligus akademisi. Secara ekonomi pun Demokrat pro pertumbuhan, tetapi tetap menjaga peran negara di sektor strategis. Singkatnya, Demokrat adalah catch-all party, fleksibel, moderat, dan tidak terikat basis konstituen tertentu. Struktur dan tokoh. Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono atau biasa dipanggil AHY, terpilih sejak 2020, mantan perwira TNI. Patron atau figur bayangan Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Majelis Tinggi yang masih sangat berpengaruh secara strategis. Sekjen Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas, adik AHY selaku anggota DPR. Dan tokoh penting lainnya Andi Malaranggeng, mantan Menpora tersandung korupsi Hambalang, Anas Urbaningrum, mantan ketua umum yang divonis bersalah korupsi, Anies Yudhoyono, almarhumah, istri SBY, simbol keluarga Demokrat, dan Beni Kabur Harman, politisi senior, anggota DPR. Basis massa dan daerah kekuatan. Basis pemilih dan wilayah dominan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dengan basis pemilih terbesar. Sumatera Utara salah satu wilayah dengan loyalitas pemilih yang cukup kuat. Sedangkan di Indonesia Timur, beberapa provinsi punya simpati historis karena Susilo Bambang Yudhoyono. Segmentasi pemilih, kelas menengah perkotaan yang aspirasi demokratisnya tinggi, pemilih berusia 35-55 tahun yang merasakan era SBY, segmen milenial yang terpikat figur AHY. Adapun kelompok sosial pendukungnya seperti mantan perwira TNI atau Polri dan keluarganya, birokrat dan kalangan pemerintah daerah, serta kelompok nasionalis moderat non-partai Islam. Strategi kampanye partai di tengah kerasnya persaingan politik digital, Partai Demokrat memilih bermain lewat citra dan juga media sosial. AHY tampil aktif di Instagram, TikTok, hingga YouTube untuk membangun kesan pemimpin muda yang modern dan juga dekat dengan masyarakat. Berbeda dari partai yang memainkan isu identitas, Demokrat mencoba tampil lebih netral dan moderat. Dulu pernah menjadi partai terbesar di Indonesia, kini Demokrat berada di posisi partai menengah dalam sistem multipartai di Indonesia. Kekuatan mereka ada pada nama besar SBY dan juga AHY. Namun di balik itu, Demokrat dinilai terlalu bergantung pada figur keluarga Yudhoyono. Tanpa kaderisasi yang kuat dan identitas partai yang lebih jelas, masa depan Demokrat di pemilu mendatang bisa menjadi tantangan yang besar. Kesimpulan, Partai Demokrat adalah bukti bahwa sebuah partai bisa naik dengan sangat cepat karena kekuatan figur, namun juga bisa melemah karena terlalu bergantung pada satu nama. Meskipun mengalami masa kejayaan dan juga masa krisis, Demokrat tetap menjadi bagian penting dalam dinamika demokrasi di Indonesia. Sekarang, masa depan partai ini berada di tangan generasi baru. Apakah Demokrat mampu bangkit kembali atau justru semakin tenggelam di tengah persaingan politik nasional? Sekian dan terima kasih.